pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah di hari ini, di hari Kamis. Dan ini adalah Kamis yang spesial, karena hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mungkin ada di antara Ibu Bapak, saudara-saudari yang akan bersiap-siap untuk beribadah secara online maupun secara onsite karena situasi PPKM yang sudah semakin longgar ya di mana-mana, ketika juga situasi pandemi sudah lebih tertangani dan kita sudah lebih terlindungi karena vaksin. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, di hari ini kita akan bersekutu dalam doa-doa kita. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada saat ini, bersyukur atas kehidupan yang dapat kami jalani. Dan Tuhan, saat ini kami akan menaikkan doa-doa kami, berseru dan memohon kepadamu, serta menaikkan juga ungkapan syukur kami. Maka biarlah Tuhan, kami menyiapkan diri kami untuk mendengar firman-Mu, membuka telinga kami, juga membuka hati dan pikiran kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan terambil dari Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai 17. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ibu Bapak, saudara-saudari, bacaan ini adalah bagian awal atau pembuka dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan bagian ini berisi sebuah ungkapan syukur Paulus kepada jemaat di Efesus, karena Paulus sudah mendengar bahwa jemaat Efesus itu adalah jemaat yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus, juga menjadi jemaat yang mengasihi semua orang kudus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang bersedia untuk membantu orang-orang kudus, membantu sesama yang ada di dalam pelayanan, membantu setiap pelayan-pelayan Tuhan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, sekalipun Paulus melihat ada hal-hal baik di dalam jemaat ini, tetapi Paulus tetap menuliskan sebuah surat Efesus ini yang berisi berbagai nasihat, himbauan, ingatan bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan yang dapat dijalani kehidupan jemaat Efesus adalah karena kasih karunia Tuhan. Bahwa di dalam jemaat itu ada begitu banyak beragam karunia-karunia yang Tuhan berikan, dan jemaat mesti terus mengupayakan karunia itu menjadi baik. Bahwa jemaat di Efesus harus terus mempersenjatai diri dengan perlengkapan senjata rohani, senjata Allah. Karena itu kita mengenal Efesus pasal yang ke-6 ya, tentang perlengkapan senjata Allah. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, sekalipun ada kelebihan maupun kekuatan yang Paulus lihat kepada jemaat Efesus, namun Paulus tetap memberikan himbauan, nasihat, petunjuk agar kehidupan jemaat di Efesus menjadi kehidupan yang semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Paulus mengatakan bahwa dia selalu mengingat kamu, mengingat jemaat Efesus di dalam doanya. Dan bahkan Paulus juga meminta kepada Allah supaya Allah memberikan roh hikmat dan wahyu kepada jemaat di Efesus agar mengenal Tuhan dengan benar.
Apa yang dapat kita hayati dari hal ini? Bahwa Paulus sudah melihat ada kelebihan atau sisi-sisi positif dari jemaat di Efesus. Tetapi Paulus tidak ingin agar jemaat ini terlena dengan situasi yang ada begitu saja, melainkan menjadi jemaat yang terus meningkatkan diri. Menjadi jemaat yang terus beriman kepada Tuhan, menjadi jemaat yang terus mengasihi orang-orang kudus. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentu juga mengenal ya, ada orang-orang yang kita tahu memiliki iman yang kuat. Imannya kuat, lalu baik, hatinya baik, suka membantu, suka menolong. Dan kita juga bersyukur tentu mengenal orang-orang seperti itu. Mungkin ada di dalam gereja kita, atau bahkan di tengah-tengah keluarga, atau ada sahabat kita yang kita kenal punya iman yang kuat dan baik hati. Dan jika kita mengenal orang seperti itu, mungkin kita juga kalau lagi goyah atau sedang merasa bimbang atau ragu atau ada pergumulan, mungkin kita juga meminta doa dari orang tersebut supaya iman kita kuat. Atau minta pertolongan dari orang tersebut. Orang-orang yang memang bisa diandalkan. Yang menjadi teladan-teladan iman. Memberikan contoh-contoh yang baik dalam imannya dan dalam juga perbuatannya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, kita bersyukur ada orang-orang seperti itu. Mari kita sejenak mengingat siapa orang-orang yang menurut Ibu Bapak Saudara-saudari seperti itu. Apakah Ibu Bapak ada teman atau keluarga atau orang-orang di gereja yang kita tahu punya iman yang kuat dan baik hati? Ada Ibu Bapak Saudara-saudari? Ada berapa orang yang kita tahu imannya kuat dan baik hati? Ada 1, 2, 5, lebih dari 10? Wah, bahagianya kita ya kalau kita bisa mengenal orang-orang yang memang kuat iman, lalu baik hati dan kita dekat sama mereka. Atau bahkan mungkin Ibu Bapak Saudara-saudari juga salah satu dari orang-orang itu, punya iman yang kuat dan baik hati. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, sama seperti Paulus yang terus mengingat jemaat Efesus dan bahkan mendoakan jemaat Efesus untuk terus ada dalam iman dan mengasihi semua orang-orang kudus, agar jemaat Efesus dapat terus bertumbuh, agar jemaat Efesus terus menjadi jemaat yang rendah hati, agar jemaat Efesus terus menjadi jemaat yang meningkatkan dirinya di dalam iman. Begitu juga ketika kita punya teman, keluarga, atau seseorang di dalam gereja kita yang kita tahu punya iman yang kuat dan hatinya baik, mari kita mendukung mereka. Dengan apa? Berdoa bagi mereka, agar mereka dapat terus menjadi orang-orang yang kuat iman dan baik hati. Mengapa perlu? Padahal imannya udah kuat, tapi mengapa kita perlu mendoakan orang-orang yang kuat iman? Karena semakin kuat imannya, semakin besar tantangannya. Dan semakin besar tantangannya, maka semakin banyak dukungan doa yang diperlukan bagi orang-orang yang kuat iman. Karena itu Ibu Bapak Saudara-saudari, mari kita mengingat orang-orang yang kuat iman dan baik hati yang kita kenal dalam hidup kita, mengingat mereka dalam doa-doa kita. Berdoa bagi mereka. Kita mungkin menganggap, oh dia mah orangnya sudah kuat iman, bahkan pandai berdoa, siapalah saya gitu. Tapi setiap dukungan doa berarti buat mereka. Karena itu mari kita membawa di dalam doa-doa kita, mengingat dalam doa-doa kita untuk orang-orang yang kita tahu sudah mungkin imannya sudah hebat. Namun ingat, orang yang imannya kuat, imannya hebat, tantangannya juga semakin besar. Berdoa buat mereka. Mereka mungkin adalah para pendeta, para penatua, para pelayan-pelayan di sekolah minggu, para pengurus-pengurus di remaja dan pemuda. Mereka mungkin para aktivis-aktivis gereja. Mungkin mereka adalah tokoh-tokoh di tengah-tengah masyarakat.
Mungkin mereka adalah orang-orang yang menjadi kesaksian iman di tengah-tengah pekerjaan kita. Mereka mungkin adalah orang-orang yang memang membawa komunitas kita menjadi komunitas yang baik. Kita perlu berdoa untuk mereka, supaya mereka dapat terus berada dalam iman mereka kepada Tuhan dan terus memelihara hati mereka dengan baik. Dan bahkan iman mereka dapat menjadi iman yang semakin kuat lagi, membawa kesaksian lagi, membawa teladan lagi buat kita. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, demikian juga ketika kita mungkin menganggap bahwa saya adalah orang yang kuat iman. Hati-hati. Kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita butuh orang lain untuk saling mendoakan. Karenanya, jika kita merasakan bahwa kita adalah orang yang kuat iman, kita perlu punya seseorang. Setidaknya seseorang. Banyak orang lebih baik, teman, sahabat, komunitas, di mana kita dapat saling mendoakan. Dengan demikian, orang yang lemah imannya bisa menjadi kuat. Orang yang kuat imannya menjadi lebih kuat. Orang yang sudah lebih kuat imannya lebih kuat lagi. Dan kemudian orang yang sudah lebih kuat terus menjadi orang yang bertambah-tambah kuat iman. Dan di dalam hal itu, maka teladan iman, kesaksian iman dapat terus kita miliki. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ketika Tuhan Yesus kembali ke sorga dan para murid ditinggalkan di dalam dunia ini, tapi ditinggalkan bukan hanya untuk kembali ke dalam kehidupan mereka semula. Para murid berada di dalam dunia untuk menjadi saksi-saksi iman. Dan kitalah murid-murid Tuhan pada masa kini. Kitalah saksi-saksi iman. Maka mari kita terus memelihara iman kita dan kasih kita kepada sesama, dan terus saling mendukung, saling mendoakan di dalam kehidupan yang kita jalani. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami hendak mengucap syukur atas kekuatan iman yang Kau beri kepada kami. Kami mengucap syukur untuk orang-orang yang kami kenal, yang memiliki kekuatan iman, dan kami bisa meneladani mereka. Kami bisa dikuatkan oleh karena ada orang-orang yang kuat iman di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa buat mereka. Kami mau mengingat mereka. Tuhan, teruslah kuatkan iman mereka. Bahkan tambahkan iman percaya mereka terus kepada Engkau di dalam menghadapi segala sesuatu tantangan kehidupan yang mereka alami. Kami mau berdoa untuk teladan-teladan iman di dalam keluarga kami. Anggota-anggota keluarga kami yang kami tahu tekun berdoa, yang tekun memegang iman mereka, yang juga begitu peduli dan mengasihi keluarga. Kami mau berdoa dan bersyukur buat mereka. Kami mau berdoa juga bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang kami kenal di gereja kami menjadi orang-orang yang membawa teladan iman, membawa inspirasi dengan doa-doa mereka, dengan karya-karya pelayanan mereka, dengan perhatian mereka terhadap sesama. Kami bersyukur atas kehadiran mereka. Kami berdoa bersyukur atas teman dan sahabat yang kami punya, yang dapat mendoakan kami dan bahkan juga kami doakan. Biarlah setiap mereka terus berpegang teguh di dalam Engkau, berada di dalam kasih setiamu, dan terus juga melakukan apa yang baik. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap umat-Mu yang sedang berada di dalam pergumulan-pergumulan iman di masa ini. Dengan semua tantangan yang ada, yang datang dari dalam pekerjaan, dari dalam masyarakat,
di dalam kehidupan keluarga, di dalam studi, di dalam berbagai pengalaman hari demi hari yang menantang iman kami. Biarlah setiap umat-Mu dapat terus ingat bahwa kami adalah murid-murid-Mu yang Engkau percaya menjadi saksi-saksi iman di dalam kehidupan ini. Teruslah beserta dengan kami, Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami membawa dalam doa kami untuk Bu Damayanti serta Bu Marli di dalam berbagai proses pengobatan dan perawatan yang mereka jalani dengan kekuatan iman yang mereka punya dan setiap dukungan serta kasih sayang keluarga. Biarlah ya Tuhan Engkau terus beserta mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-Mu yang pada hari ini merayakan hari kenaikan. Kiranya setiap pelayanan yang dilakukan secara online maupun onsite dapat berjalan baik. Berkati setiap tenaga pelayan digital di masa-masa ini. Dan Tuhan biarlah Engkau juga yang beserta di dalam kehidupan kami menghadapi pandemi ini. Biarlah kami bersyukur kepadamu Tuhan atas situasi yang terus membaik. PPKM di Jakarta yang juga menjadi level 1 dengan semua keadaan pada saat ini. Dengan juga daya tahan masyarakat menghadapi virus COVID atas juga pelaksanaan vaksinasi yang telah dijalani di berbagai tempat. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Dan biarlah kami terus menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Kami tetap juga menjaga kesehatan diri kami dan sekitar kami dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah ya Tuhan kehidupan kami sebagai Indonesia. Berkatilah Presiden dan Wakil Presiden dengan segenap jajarannya, para wakil-wakil rakyat, aparat hukum dan aparat keamanan di dalam menjalankan tugas-tugas mereka, agar negara ini dapat berkembang dengan semakin baik ke depannya. Kami membawa doa-doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan orang-orang yang kuat iman yang kita kenal. Dan biarlah kita sendiri juga menjadi orang yang kuat iman dan dapat menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.